Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah berjumpa lagi. Hari ini saya membahas 10 premis dari teori Excellence in Public Relations. Teori ini menganggap bahwa humas bisa masuk kategori excellent atau unggul ketika aktivitas humas itu memenuhi 10 premis ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa ya. Untuk yang muslim saya ajak untuk membaca Ummul Kitab, untuk yang non muslim bisa menyesuaikan dengan agama masing-masing ya, dengan niatan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kita kemudahan, kelancaran di dalam belajar dan juga memberikan secuil ilmunya kepada kita. Ala hadiniya wa ala kulli niyati sholihah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Jadi 10 premis teori excellent atau excellent in public relations ini merupakan hasil penelitian selama 15 tahun di 3 negara, UK, Kanada, dan US ya, terhadap 321 organisasi bermacam-macam jenis, ada pemerintah, swasta, dan sebagainya. Tulisan tentang 10 premis ini ya sudah saya tulis di buku saya Teori-Teori Public Relations, Perspektif Barat dan Lokal, Aplikasi Penelitian dan Praktek. Silakan para mahasiswa untuk membaca buku tersebut supaya mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, di video singkat ini saya akan membuat singkatan ya, semoga bisa lebih mudah dipahami. Singkatannya adalah Miss Kere ya. Jangan keliru kere ya. Kere itu bahasa Jawa yang artinya miskin atau tidak punya uang ya. Miss itu panggilan untuk seorang gadis ya. Miss Kere. Jadi ada 10 premis ya. Miss Kere, M itu singkatan dari manajerial atau fungsi manajemen ya. Jadi seorang praktisi humas harus melaksanakan peran manajerial atau peran-peran yang terkait dengan fungsi manajemen ya. Peran manajerial itu apa ya? 1, melakukan isu manajemen, mengidentifikasi isu-isu yang ada, mengelola sehingga bisa menawarkan usulan-usulan program sebagai solusi. Dalam bahasa Inggris disebut export prescriber. Itu yang pertama. Yang kedua, peran manajerial itu adalah communication facilitator, yakni membuat program-program yang tujuannya memfasilitasi komunikasi antara organisasi dan publiknya. Dan yang ketiga, peran manajerial itu adalah problem solving facilitator, yakni humas itu menjadi mitra dari manajemen ya untuk problem solving terhadap masalah. Tentu saja problem solving communication ya yang dilakukan humas ini dalam bidang komunikasi sesuai dengan fungsinya ya. Oke, itu yang pertama M ya. Miss berarti I ini singkatan dari involvement, artinya humas itu harus punya akses atau bahkan menjadi bagian dari dominant coalition ya. Humas itu harus menjadi bagian koalisi dominan atau minimal punya akses. Nah, menurut teori excellent, koalisi dominan ini adalah kumpulan orang-orang yang menentukan arah kebijakan organisasi, yakni pihak manajemen. Ada direktur utama, CEO, kemudian para manajer. Humas harus diajak rapat, humas harus diajak dalam proses pengambilan keputusan
ya. Nah, harus punya akses atau menjadi bagian di dalamnya. Namun, saya dalam buku teori-teori public relations itu sudah menulis atau menambahkan bahwa koalisi dominan ini bukan hanya di level atas, tapi juga di level karyawan. Jadi di dalam karyawan itu ada koalisi dominan juga, yaitu orang-orang yang dianggap berpengaruh, ya, karyawan yang dianggap punya kewenangan, ya, yang menjadi menjadi pemuka opinion leader, ya, yang seringkali menyampaikan pendapatnya ke manajemen. Nah, humas itu juga mestinya, ya, itu diterima di kalangan karyawan, juga menjadi bagian dari orang-orang yang selalu, ya, ditemui oleh karyawan ketika menyampaikan pendapat. Nah, sehingga sehingga opini-opini dari karyawan itu bukan hanya bisa ditampung, tapi juga bisa disampaikan oleh humas dalam rapat-rapat manajemen. Gitu ya, sudah bisa dipahami ya, itu involvement. MIS berarti S. S yang pertama adalah symmetrical internal communication. Jadi humas harus mampu membangun sistem komunikasi internal yang bersifat simetris. Komunikasi dua arah yang simetris. Ya, yang kedua MIS berarti S lagi, yakni symmetrical external communication. Berarti humas harus mampu membangun sistem komunikasi eksternal yang simetris. Tentang simetris pengertiannya, ya, apa itu dan bagaimana, silakan mahasiswa membaca sendiri, ya. Kemudian MIS K-Ray berarti K. K itu singkatan dari knowledge, pengetahuan. Artinya bahwa aktivitas humas itu bisa unggul, bisa excellent kalau berdasarkan ilmu, berdasarkan teori-teori public relations, teori-teori komunikasi. Jadi mahasiswa harus pintar, harus paham, harus banyak membaca sehingga aktivitasnya tidak ngawur, ya kan, istilahnya gitu ya. Tidak sesat, ya. Tidak buta lapangan, harus berpedoman pada teori. Itu K-Ray berarti E. E itu apa? Empowerment. Humas, ya, harus dikuatkan. Ya, dikuatkan itu artinya humas harus bisa melaksanakan fungsinya sesuai dengan fungsi kehumasan, ya. Punya peran manajerial. Humas harus kuat secara struktur. Humas harus berada pada posisi yang kuat, ya, di level manajemen, ya, berdiri sendiri, ya. Nah, sehingga betul-betul, ya, mampu melaksanakan peran dan fungsi dengan baik, ya. Itu K-Ray berarti I, ya. Berikutnya I, K-Ray. I yang berikutnya adalah integration. Integration itu, ya, artinya bahwa fungsi humas itu adalah mengintegrasi semua sistem komunikasi. Ya, semua sistem komunikasi itu harus terintegrasi di dalam hubungan masyarakat, di dalam sebuah divisi tersendiri. Ya, humas bukan di bawah divisi lain. Ya, humas punya tanggung jawab mengintegrasikan seluruh sistem komunikasi, ya, di bawah komando dia. Ya, satu departemen sendiri yang disebut departemen humas, ya. Itu K-Ray berarti R, ya. R artinya role diversity, bahwa tidak ada yang namanya diskriminasi, ya, baik itu diskriminasi etnis, diskriminasi agama, ya kan, diskriminasi jenis kelamin, ya. Semua orang memiliki peluang yang sama di dalam aktivitas public relations. Itu role diversity. Humas tidak boleh, ya, berat sebelah, ya, publik yang beda etnis, publik yang beda agama, ya, itu tidak perlu disampaikan, ya. Semua dianggap sama sebagai party atau pihak-pihak yang saling berpengaruh, ya. Itu namanya role diversity. Miss K-Ray berarti E, ya. E yang berikutnya itu adalah etis, bahwa aktivitas humas harus berdasarkan
standar etis, standar apa? Etika, moralitas tertentu. Jadi ada apa? Kode etik. Ya, tidak boleh ya humas melanggar kode etik. Nah, humas adalah sebuah profesi yang punya etika tersendiri, ya, kode etik public relations, ya. Miss K. Rei berarti I yang terakhir ini ya bisa disebut independence. Independence itu artinya ya humas tidak di bawah pengaruh divisi lain. Humas ini equal ya. Tadi sudah disampaikan departemen sendiri ya. Independence dalam artian humas tidak boleh ya di bawah organisasi dalam melaksanakan tugas. Dalam artian begini ya, satu kaki di pihak organisasi, tapi satu kaki juga di pihak publik. Humas harus to serve public interest ya. Jadi meskipun digaji oleh organisasi, tetapi humas juga punya kepentingan membela atau menyampaikan kepentingan publik kepada organisasi. Sehingga betul-betul apa? Terjalin relasi yang baik, harmoni, win-win solution. Demikian ya 10 premis dari teori excellent atau excellent theory in public relations. Teori ini merupakan teori yang paling banyak digunakan dalam penelitian atau kajian-kajian public relations di dunia ya. Teori ini merupakan salah satu teori yang paling terkenal di bidang public relations. Tentu saja penjelasan saya ini sangat singkat ya. Karena itu mahasiswa saya minta untuk membaca buku saya Teori-teori Public Relations Barat dan Lokal. Teori-teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal, aplikasi, penelitian dan praktek. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum.